Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Bibiana dengan NIM 08011282530051. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman nomor 1, yaitu di sini disuruh buatlah program yang menerima string A dan B dan mengecek apakah string A merupakan palindrom dari string B. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan algoritma pemrogramannya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita mulai, kemudian kita deklarasikan variabel A, B, balik, dan I. Ini nih sebagai tempat maksudnya itu. Kemudian kita akan menginput nilai A, kemudian kita input nilai B, lanjut ulangi dari I sama dengan panjang atau B dikurang 1 sampai dengan I lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah itu tambahkan B, baris B ini maksudnya, ini nih baris, kalau J itu kolom, kayak matriks gitu. I ke variabel balik, kemudian jika A itu sama dengan balik, maka tampilkan iya, kalau tidak, maka tampilkan tidak, habis itu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi programnya terlebih dahulu. Program ini dibuat untuk mengecek apakah suatu string A sama dengan hasil pembalikan dari string B. Pertama, pengguna diminta memasukkan dua buah kata atau kalimat, kemudian program akan membalik urutan karakter pada string B, menggunakan perulangan dari belakang ke depan. Hasil pembalikan tersebut disimpan dalam variabel balik. Setelah itu, program membandingkan apakah isi string A sama dengan string balik. Jika sama, maka program akan menampilkan iya, yang berarti A itu merupakan kebalikan dari B. Kalau misalnya nggak sama, maka program akan menampilkan tidak. Nah, ini nih penjelasan programnya. Nanti aku bakalan jelasin sekalian di kode blocks-nya. Nah, ini gambaran program C++-nya dan ini pseudocode-nya. Pseudocode-nya itu dimulai dengan aku mau deklarasiin dulu variabel ini, yaitu variabel A, B, balik dengan tipe data string. Kemudian aku bakalan deklarasiin juga variabel I. Variabel ini dengan tipe data integer. Kenapa integer? Karena I ini tadi itu untuk apa ya? Bentar. Untuk dia akan melakukan perhitungan gitu. Nah, pokoknya dia akan melakukan perhitungan kayak panjang B tadi dikurang 1 gitu. Kalau misalnya ini untuk mengecek apakah dia ini merupakan pembalikan atau bukan gitu. Kemudian integer tuh, karena kan integer tuh bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu nggak mungkin pakai tipe data string. Kalau tipe data string itu dia cuma kayak untuk apa ya? Ini keterangan gitu. Nah, kalau misalnya integer itu dia tuh berupa bilangan bulat, terus juga dia bisa melakukan sebuah operasi. Terus aku bakalan memasukkan output, yaitu masukkan A. Nah, aku input di ini variabel A, kemudian aku masukkan B, kemudian nanti bakal diinput di variabel B. Kemudian diceklah ini apakah ini kebalikannya. Nah, dia ini apa sih namanya? Untuk ngecek apakah ini merupakan pembalikan dari apakah B ini merupakan pembalikan dari yang si A ini. Nah, dia pakai ini ngecek itu. Terus aku selesaiin perulangan. Kemudian jika A sama dengan pembalikan tadi, maka kita bakalan cetak iya. Kalau misalnya tidak, penjelasan kondisi ini tidak terpenuhi. Selain itu, maksudnya kan, maka cetak tidak. Kemudian selesaikan penjelasan kondisi sama selesaikan itunya programnya. Lanjut, aku bakalan jelasin penjelasan running program. Nah, program dimulai dari fungsi main. Kemudian itu mendeklarasikan variabel, yaitu string A, B untuk menyimpan input. Terus string balik ini untuk menyimpan hasil pembalikan string B. Kemudian integer I itu sebagai variabel tulangan. Nah, kemudian program bakal minta input, yaitu user memasukkan nilai A, kemudian user memasukkan nilai B, kemudian program melakukan perulangan for, dimulai dari indeks terakhir string B atau B range min 1, kemudian
bergerak mundur hingga indeks ke 0, kemudian setiap karakter B, baris B maksudnya tuh, dimasukkan ke variabel balik. Tujuannya itu untuk membalik string B. Setelah pengulangan selesai, balik berisi string B yang sudah dibalik. Program membandingkan jika A itu balik, maka tampilkan ya. Jika tidak sama, maka tampilkan tidak. Dan program selesai. Nah, ini nih flowchart-nya, gambar flowchart-nya ya. Kalau belum rapi, aku minta maaf. Selanjutnya mungkin akan aku rapiin lagi. Nah, kita mulai dengan start, itu tuh pakai oval. Kemudian aku bakalan input tadi kan, input variabel A sama B tadi kan. Kemudian aku bakal ngelakuin proses, yaitu balik tadi. Nah, itu untuk ngecek balik. Nah, terus kita melakukan pernyataan kondisi. Kalau proses itu kan pakai apa sih namanya? Pakai ini ya, apa yang ini genjang, ini persegi panjang. Nah, kalau misalnya pernyataan kondisi itu pakai ini belah ketupat. I sama dengan panjang, B min 1, down to 0. Kalau benar, maka dia akan balik sama dengan balik plus B. Lanjut ke perulangan. Dia balik lagi ke pernyataan kondisi ini. Kalau misalnya salah, dia bakalan ke sini. A sama dengan balik. Kalau benar, dia cetak tidak. Kalau salah, dia cetak tidak. Kalau benar, dia cetak iya. Kemudian selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di kode bloknya, codingannya. Yang pertama itu include IOStream. Include IOStream ini berfungsi untuk memanggil library yang berisi perintah dasar C++, seperti perintah untuk mengoutput dan untuk perintah untuk menginput, seperti cin dan cout. Nah, tanpa adanya include IOStream, maka cin dan cout itu nggak bisa digunain. Kemudian using namespace std, itu tuh dia ini berfungsi supaya kita tuh bisa menggunakan perintah dasar C++ tanpa harus menulis std secara berulang-ulang seperti stdc in, stdc out gitu. Kemudian ini fungsi utamanya yaitu inman. Nah, ini berfungsi untuk menandakan bahwa ini merupakan awal dari paragraf, awal blok program maksudnya. Kemudian aku bakalan deklarasi variabel yaitu A, B, balik itu dengan tipe data string. Nah, sementara I itu dengan tipe data integer. Kemudian aku bakalan masukin aku bakalan mengoutput, yaitu masukkan A, nanti kita bakalan inputnya di A, variabel A, kemudian aku bakalan output lagi, masukkan B, tulisannya masukkan B, kemudian kita bakalan input, hasil nanti bakalan diinput ke variabel B, kemudian aku bakal lakuin perulangan, untuk ngecek apakah itu merupakan pembalikan dari A, yang B tadi itu. Nah, aku melakukan perulangan, I sama dengan B, range min 1, I lebih besar sama dengan 0, I min. Nah, balik sama dengan balik plus B, I. Jika A itu sama dengan balik, dia melakukan pernyataan kondisi kan. Jika A sama dengan balik, maka cetak iya. Kalau tidak, selain itu, maka cetak tidak. Dan selesai. Ini nandain, ini itu merupakan akhir dari blok perulangan. Akhir dari semua bloknya. Begitu saja. Coba, bentar, lupa. Coba kita run terlebih dahulu. Aku lupa untuk ngerunnya. Will and run. Coba kita itu ini ya, kita coba. Masukkan A. A ini nih Amalia. Ailama, coba. Nah, iya, dia bakalan nyetak iya. Karena kenapa? Karena si B ini merupakan pembalikan dari si A ini. Dari kata si A ini. Makanya dia bakal nyetak iya tadi. Itulah ceritanya. Sekian video singkat dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.